I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope and cash like, whoa. I ain't fucking with these hoes, I pull up the greatest and now selling all these shows. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 sensor berat yang beranggotakan saya sendiri Pemagara Tegar Anugrah dengan NPM 2014071042. Saya Mustika Putri dengan NPM 2054071012. Saya Yuni Sufiani dengan NPM 2014071012. Dengan saya sendiri Azril Rahmanza dengan NPM 2014071018. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Selamat. Jurusan Teknik Pertanian merupakan salah satu jurusan ternama yang ada di Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Berdasarkan potensi yang dimiliki oleh program studi Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, dan sejalan dengan visi Universitas Lampung, maka Teknik Pertanian menetapkan suatu visi agar Teknik Pertanian secara terarah dan sistematis bergerak ke arah yang lebih maju dan kompetitif. Visi program studi Teknik Pertanian adalah pada 2025, Teknik Pertanian menjadi program studi yang unggul di bidang keteknikan pertanian di Indonesia. Tujuan program studi Teknik Pertanian sejalan dengan misi program studi Teknik Pertanian. Tujuan pendidikan program sarjana Teknik Pertanian yaitu menghasilkan lulusan di bidang teknik pertanian yang kompeten, unggul, profesional, berdaya saing tinggi, dan berkarakter berkebangsaan. Menghasilkan dan mengembangkan iptek di bidang teknik pertanian yang bermanfaat dan berwawasan lingkungan. Menerapkan iptek untuk membantu penyelesaian masalah di bidang teknik pertanian yang dihadapi masyarakat. Menghasilkan kerjasama dengan berbagai pihak di dalam dan di luar negeri untuk peningkatan kualitas kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam video kali ini kami akan menjelaskan tentang alat kami yang kami beri nama alat penangkar gula. Alat penangkar gula ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam penangkaran gula yang menggunakan bantuan dari sensor. Berikut beberapa komponen yang digunakan pada perangkaian kali ini. Yang pertama yaitu ada papan breadboard yang mana berfungsi sebagai penambahan slot ketika di Arduino Uno sudah penuh. Dan selanjutnya yaitu ada Arduino Uno yang mana Arduino Uno ini sebagai otak dari rangkaian ini. Dan selanjutnya yaitu ada RTC yang mana RTC ini berguna untuk pengaturan waktu. Dan selanjutnya yaitu ada LCD yang mana LCD ini menampilkan dari data-data. Dan selanjutnya yaitu ada MMC yang mana MMC ini berfungsi sebagai menyimpan data. Dan selanjutnya yaitu ada servo yang mana servo ini berfungsi sebagai aktuator pada rangkaian ini. Dan selanjutnya itu ada modul yang mana modul ini terhubung dari Arduino Uno ke sensor berat. Dan yang terakhir yaitu ada potensio yang mana tertancap pada papan breadboard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pemagara Tegar Anugrah. Saya akan menjelaskan skematik dari rangkaian sensor berat melalui aplikasi FreeZing. Yang pertama yaitu komponen-komponen yang dibutuhkan dalam merancang rancangan sensor berat. Komponen yang pertama yaitu sensor berat, modul sensor berat, MMC, RTC, Arduino, LCD, I2C, servo, potentiometer, breadboard, dan kabel jumper. Oke, yang pertama saya sudah menjumper pin 5 volt pada Arduino. Saya jumper pada breadboard ke sini sehingga satu jalur ke bawah ini adalah pin 5 volt dan saya jumper lagi ke sini sehingga dua jalur ke bawah ini dan ini adalah pin 5 volt. Kemudian saya jumper ground ke sini ke breadboard sebelah sini. Jadi satu jalur ke kanan ini adalah pin ground. Kemudian saya jumper
A4 ke sini, sehingga satu jalur ke bawah ini adalah pin A4, dan saya jumper pin A5 sehingga satu jalur ke kanan ini adalah pin A5. Oke, kita mulai dari sensor. Sensor atau load cell ini terhubung dengan modul, di mana sensor ini memiliki 4 kabel, di mana kabel merah ini terhubung pada E+, kabel hitam terhubung pada E-, kabel putih terhubung pada A+, dan kabel hijau terhubung pada A-. Kemudian modul ini terhubung pada Arduino. Modul ini memiliki 4 pin: ground, DORX, CKTX, dan VCC. Ground terhubung pada ground, DORX terhubung pada pin 3 digital pada Arduino. Kemudian TX ini atau CK terhubung pada pin 2 digital pada Arduino, dan VCC terhubung pada 5 volt. Oke, kemudian lanjut pada MMC. MMC ini memiliki 6 pin. Pin yang pertama itu ground terhubung pada ground, kemudian VCC terhubung pada 5 volt, kemudian MISO terhubung pada pin 12 digital pada Arduino, kemudian ada MOSI terhubung pada pin 11 digital pada Arduino, kemudian ada SCK terhubung pada pin 13 digital pada Arduino, dan pin CS ini terhubung pada pin 4 digital pada Arduino. Lanjut pada RTC. RTC ini ada 4 pin yang digunakan, yaitu ground, VCC, SDA, dan SCL, di mana ground terhubung pada ground dan VCC terhubung pada 5 volt. Kemudian SDA terhubung pada A4, kemudian SCL terhubung pada A5. Lanjut pada LCD dan I2C. LCD dan I2C ini sudah terhubung, dan I2C ini terhubung pada Arduino. Pada I2C ini memiliki 4 pin: ground, VCC, SDA, dan SCL. Ground terhubung pada ground, kemudian VCC terhubung pada 5 volt, kemudian SDA terhubung pada A4, dan SCL terhubung pada A5. Lanjut pada servo. Servo memiliki 3 kabel, kuning, merah, dan hitam. Kadang ini adalah kabel warna coklat. Nah, kabel ini hitam di sini terhubung pada ground, kemudian merah terhubung pada 5 volt, kemudian kuning terhubung pada pin 5 digital pada Arduino. Lanjut pada potensiometer. Potensiometer memiliki 3 kaki. Kaki yang sebelah kiri ini terhubung pada ground, dan kaki yang tengah ini terhubung pada pin A1 pada analog Arduino, pin analog pada Arduino. Kemudian kaki sebelah kanan terhubung pada 5 volt. Oke, masing-masing komponen ini memiliki fungsi, di mana modul ini berfungsi untuk membaca nilai berat pada sensor berat dalam ukuran berat yang akan diantarkan pada Arduino. Kemudian MMC ini berfungsi untuk menyimpan data. RTC ini sebagai penunjuk waktu. Kemudian Arduino sebagai pengendali microcontroller. LCD ini untuk menampilkan data sebagai display yang terhubung dengan I2C. I2C ini adalah sebagai pengatur LCD dan menghubungkannya kepada Arduino.
Kemudian servo ini adalah sebagai aktuator di mana saat Arduino menerima data, Arduino akan memerintah servo untuk bergerak sesuai perintah. Kemudian ada potensiometer. Potensiometer ini sebagai pengatur setting point, di mana setiap nilai putaran potensiometer akan merubah setting point untuk rangkaian mendapatkan data yang berbeda. Kemudian ada kabel jumper untuk menyalurkan daya, dan kemudian breadboard sebagai papan rangkaian. Oke, demikian penjelasan dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya akan menampilkan cara perangkaian untuk pembuatan alat penimbang dan penakar otomatis menggunakan sensor berat. Saya Yuni Silviani. Di sini saya akan menjelaskan hasil data yang diperoleh dari proses kalibrasi sensor berat dengan tipe load cell HX711H dan kalibratornya yaitu timbangan digital. Kami melakukan proses kalibrasi sebanyak 34 kali, dimulai dari koin Rp500 sebanyak 3 buah dan diulang sebanyak 3 kali ulangan. Kemudian selanjutnya ditambah 2 koin setiap pengambilan datanya. Lalu diulang juga sebanyak 3 kali baik untuk sensor maupun untuk kalibrator. Setelah semua data diperoleh, maka dicari rata-rata setiap ulangannya. Setelah rata-rata diperoleh, maka dibuat grafik dengan cara memblok nilai rata-rata pada sensor dan juga memblok nilai rata-rata pada kalibrator. Kemudian pilih insert, pilih scatter with strike lines and markers. Pastikan sumbu X pada grafik yaitu nilai rata-rata ulangan pada kalibrator dan sumbu Y pada grafik yaitu nilai rata-rata ulangan pada sensor. Untuk menentukan persamaan regresinya dapat mengklik titik pada grafik, klik kanan lalu format trendline, pilih linear, dan centang display equation on chart dan display R-squared value on chart. Kemudian akan muncul persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 0,511X plus 0,0692
dan X sama dengan Y min 0,0692 per 0,511, yang mana ini adalah program rumus kalibrasi. Setelah dilakukannya proses kalibrasi, yang diperoleh nilai Y sama dengan 0,511X plus 0,0692 dan dipindah ruas menjadi X sama dengan Y dikurang 0,0692 per 0,511, maka rumus ini digunakan untuk mencari data baru pada proses validasi sensor berat. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut, dan kemudian dibuat grafik yang diperoleh nilai Y sama dengan 1,0252X dan koefisien determinasinya sama dengan 0,9998 dikali 100% dan sama dengan 99,98%. Yang berarti bahwa interpretasi koefisien determinasinya sangat kuat. Kemudian dicari nilai RMSE yang didapat dari rumus akar sigma mutlak error kuadrat dibagi jumlah data, di mana nilai error merupakan selisih nilai rata-rata sensor dan nilai rata-rata kalibrator. Atau pada Excel digunakan rumus sebagai berikut. Sedangkan pada nilai RRMSE dicari dari nilai sigma TID atau nilai jumlah prediksi kalibrator, yaitu sebesar 3937,33. Kemudian dicari juga nilai T1 yang didapat dari rumus 1 dibagi N-1 dikali sigma TID, dengan nilai N adalah jumlah pengulangan yang dilakukan kelompok. Kelompok kami menggunakan pengulangan sebanyak 34 kali, maka digunakan rumus yaitu 1 per 34 dikali 34 min 1 dikali sigma TID. Maka diperoleh data yaitu 3821,53. Maka nilai RRMSE dicari dengan rumus jumlah nilai RMSE dibagi T1 dikali 100% dan diperoleh nilai sebesar 0,0002365757%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan terkait sintak yang kami gunakan pada sensor berat kali ini. Yang mana pada bagian awal ini yaitu terdapat beberapa libraries dari komponen-komponen yang digunakan pada kali ini. Yang pertama yaitu ada libraries dari A to C, yang mana pada ini yaitu ada where.h sama for I to C dan liquid crystal underscore I to C. Dan kemudian ada libraries dari FEC, dan selanjutnya ada SD card, dan selanjutnya yaitu ada libraries dari sensor berat itu sendiri yaitu dengan kode HX711, dan selanjutnya yaitu ada libraries dari servo, dan selanjutnya yaitu ada servo yang mana dimunculkan dengan yang diberi nama dengan my servo. Pada ini pos sama dengan 0 dan port sama dengan A1, yang mana ini menunjukkan bahwa potensio ini berada pada pin analog A1 pada Arduino Uno. Dan selanjutnya yaitu ada data-data dari komponen-komponen itu sendiri. Dan selanjutnya yaitu ada voice setup, di mana pada voice setup ini yang pertama yaitu ada program LCD memunculkan pesan, yang mana yang pertama yaitu ada
LCD INIT yang mana menyalakan fungsi dari LCD. Dan selanjutnya itu ada LCD INIT yang mana menuliskan pesan pada LCD. Dan selanjutnya itu ada LCD backlight yang mana menyalakan cahaya pada LCD. Yang selanjutnya yaitu ada set cursor yang mana set LCD print. Dan selanjutnya yaitu ada LCD print yang mana memunculkan nama kelompok pada LCD. Dan selanjutnya yaitu ada LCD set cursor. Yang selanjutnya lagi ada LCD print yang mana memunculkan nama sensor berat pada LCD dan diberi delay yaitu sebesar 2 detik atau 2000. Dan selanjutnya yaitu ada wear begin yang mana ini memulai fungsi wear. Itu yang pertama yaitu ada SD card di mana serial print sama dengan berisi informasi initializing SD card yang mana ini berfungsi untuk memunculkan SD card pada serial monitor. Dan selanjutnya itu ada SD begin yang mana jika SD card gagal berjalan maka akan memunculkan kode serial print initialization failed pada serial monitor. Dan jika SD card telah terbaca maka akan memunculkan kode initialization down yaitu dengan delay 1 detik. Dan kemudian yaitu ada RTC begin yang mana memulai fungsi dari RTC itu sendiri yaitu dengan memunculkan program serial print yang mana dengan kode initialization RTC yang muncul pada serial monitor dan diberi delay yaitu sebesar 1 detik. Dan jika RTC gagal berjalan maka akan memunculkan initialization failed, berarti RTC tersebut tidak terbaca oleh komponen. Dan selanjutnya yaitu ada void loop. Pada void loop ini ada beberapa rumus kalibrasi yang mana telah didapatkan ketika telah pengambilan data. Setelah pengambilan data, maka data tersebut dihitung dan dikalkulasikan menggunakan Excel dan diperoleh rumus kalibrasi sebagai berikut ini dan dimasukkan ke dalam syntax. Dan selanjutnya yaitu ada setting point atau taraf pada uji sensor berat kali ini, yang mana pada setting point pertama yaitu hasil pot lebih dari sama dengan 90 dan hasil pot kurang dari 180, maka setting point berada setting point 1. Dan jika NA lebih dari sama dengan 100 dan NA kurang dari sama dengan 200, maka MyServo akan membaca 90 derajat menutup. Dan jika sensor membaca berat sebesar dengan 0, maka servo akan membuka kembali. Dan selanjutnya yaitu ada setting point 2, yang mana setting point 2 ini berada pada hasil pot lebih dari sama dengan 180 dan hasil pot kurang dari 270. Yang mana pada setting point 2 ini memiliki taraf yaitu sebesar NA lebih besar dari sama dengan 200, 201 dan NA kurang dari sama dengan 300. Dan servo akan membaca dan memutar sebesar 90 derajat ketika berat yang dibaca oleh sensor telah mencapai taraf yang pada setting point 2 ini. Dan ketika MyServo ketika sensor berat membaca angka 0, membaca berat senilai 0, maka servo akan membuka kembali. Dan selanjutnya yaitu ada setting point 3, yang mana pada setting point 3 ini menunjukkan pada hasil pot lebih dari sama dengan 270 dan hasil pot kurang dari sama dengan 360, maka setting point berada pada setting point 3.
Dan pada setting point 3 ini berat taraf sama dengan NA sama dengan lebih dari sama dengan 301 dan NA kurang dari 400. Dan ketika sensor membaca telah mencapai berat tersebut, maka servo akan membaca dan memutar sebesar 90 derajat untuk menutup. Dan ketika sensor membaca berat sama dengan 0, maka my servo akan terbuka kembali. Selanjutnya yaitu pada setting point 4. Pada setting point 4 ini menunjukkan pada hasil pot lebih dari sama dengan 360 dan hasil pot kurang dari sama dengan 450. Dan berada pada setting point 4. Dan pada setting point 4 ini memiliki taraf yaitu sebesar NA lebih dari sama dengan 401 dan NA kurang dari sama dengan 500. Ketika sensor telah membaca berat lebih dari 401, maka servo akan membaca dan menutup dengan memutar sebesar 90 derajat. Kemudian ketika sensor telah membaca berat sama dengan 0, maka servo akan membuka kembali. Selanjutnya yaitu ada setting point 5, yang mana pada setting point 5 ini menunjukkan pada angka hasil pot lebih dari sama dengan 450 dan hasil pot kurang dari sama dengan 540. Dan pada setting point 5 ini memiliki taraf sebesar yaitu NA lebih dari sama dengan 501 dan NA kurang dari 600. Ketika sensor membaca, jika berat telah mencapai berat dari taraf pada setting point 5 ini, maka servo akan menutup dan memutar sebesar 90 derajat. Dan ketika sensor membaca berat sama dengan 0 kembali, maka sensor akan terbuka. Dan selanjutnya yaitu ada setting point 6. Pada setting point 6 ini menunjukkan pada angka hasil pot lebih dari sama dengan 540 dan hasil pot kurang dari sama dengan 630. Yang mana pada setting point 6 ini memiliki taraf sebesar yaitu NA lebih dari sama dengan 601 dan NA kurang dari 700. Ketika sensor membaca berat pada setting point 6 ini telah lebih dari 601, maka my servo akan membaca dan menutup sebesar 9 dan menutup dan memutar 90 derajat. Dan jika servo membaca berat lebih, dan ketika sensor membaca berat sama dengan 0, maka my servo membaca 0, maka servo akan terbuka kembali. Pada setting point 7 menunjukkan pada angka hasil pot lebih dari sama dengan 630 dan hasil pot kurang dari sama dengan 720. Dan pada setting point 7 ini memiliki taraf yaitu sebesar NA lebih dari sama dengan 701 dan NA kurang dari sama dengan 800. Dan ketika sensor membaca berat telah lebih dari 701 gram, maka my servo right membaca dan memutar sebesar 90 derajat untuk menutup. Dan ketika sensor membaca berat sama dengan 0, maka my servo membaca untuk kembali ke 0 dan yaitu membuka. Selanjutnya yaitu ada setting point 8, yang mana pada setting point 8 ini hasil pot membaca pada 720 dan hasil pot menunjukkan lebih dari sama dengan 810. Yang mana pada setting point 8 ini menunjukkan pada berat yaitu 801 dan NA kurang dari sama dengan 900. Yang mana ketika sensor telah membaca berat lebih dari 800, maka servo akan memutar 90 derajat untuk menutup. Dan jika berat sensor membaca berat sama dengan 0, maka servo akan membuka kembali. Yang selanjutnya yaitu ada memasukkan rumus nilai kalibrasi akhir.
yang mana dengan cara memunculkannya yaitu serial print reading, serial monitor print reading. Kemudian dimunculkan pada LCD, dan selanjutnya itu ada serial print dengan memunculkan NA1 serial monitor print dengan delay 1000. LCD clear ini berfungsi untuk membersihkan LCD. Kemudian LCD print berat memunculkan berat, dan kemudian LCD set kursor ini memunculkan set LCD print yaitu 10,1, dan LCD print memunculkan gram pada serial monitor, dan serial print memunculkan gram pada serial monitor kembali, dan serial print calibration factor itu memunculkan calibration factor pada serial monitor, dan begitu pun selanjutnya. Yang selanjutnya itu ada program RTC yang mana memunculkan jam, yang mana di sini terdapat datetime now sama dengan RTC .now tutup kurung, yang mana bertujuan untuk menyalakan fungsi dari RTC itu sendiri, yang mana pada ini LCD memunculkan jam, detik, dan menit pada LCD dan dilakukan pengulangan. Dan selanjutnya itu ada program MMC yang mana menuliskan data ke SD card, yang mana dengan memberi nama myFile sama dengan SD open, berat file write, yang mana membuka file open dan membuka file open jika myFile berhasil terbuka. Dan selanjutnya yaitu ada serial print, yaitu menunjukkan hari pada minggu ini saat ini. Kemudian yaitu ada serial print now hour, yaitu monitor print menunjukkan jam saat ini. Kemudian serial print now minute, yang mana serial monitor print memunculkan menit saat ini. Kemudian ada serial print now second, yang mana serial monitor print memunculkan detik saat ini, dan serial print memunculkan simbol berat pada serial monitor, dan serial print G memunculkan serial monitor print gram pada LCD dan serial monitor. Dan begitu pun selanjutnya dengan pengulangan. Dan yang terakhir ada jika myFile gagal terbuka, maka serial monitor print akan memunculkan error opening. Dan itulah sintaks yang kami gunakan pada sensor berat kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan memperagakan atau memperlihatkan rangkaian uji kinerja yang telah kami rangkai atau kami susun. Dan berikut adalah sebuah komponen yang bernama potensio, yang mana potensio ini berguna untuk berpindah dari setting point 1, 2, 3, 4, 5 dan selanjutnya. Cara menggunakan dari potensio ini sendiri yaitu dengan cara memutar sebelah kanan untuk menurunkan setting point dan diputar ke sebelah kiri untuk menaikkan setting point. Dan selanjutnya ini adalah penampilan dari serial monitor yang mana pada saat ini memperlihatkan pada setting point pertama. Cara kerja alat ini yaitu dengan cara memasukkan benda bahan percobaan yaitu berupa gula ke dalam alat komponen, dan ketika sensor membaca berat telah mencapai 100, maka
aktuator atau servo pada komponen ini akan menutup, sehingga berat yang diinginkan yaitu sesuai, yaitu seberat 100 gram yang mana berada pada taraf pertama atau pada setting point 1. Dan selanjutnya memasuki ke setting point 2, yaitu saat ini berada pada setting point 2 yang mana alat ini telah dirancang dengan berat yaitu sebesar 200 gram. Dan kemudian objek dimasukkan ke dalam alat, dan ketika sensor membaca berat telah mencapai 200, maka servo akan menutup.
kinerja, kami mengolah data uji kinerja 1 hingga uji kinerja 10. Pada setting point 1 hingga setting point 10 tersebut diambil data per menit, yaitu pada setting point 1 diperoleh data sebanyak 62 dan dimasukkan ke dalam grafik dengan sumbu X-nya yaitu waktu dengan satuan menit dan sumbu Y-nya yaitu berat dengan satuan gram. Kami melakukan hal yang sama dari setting point 1 hingga setting point ke 10. Dan selanjutnya yaitu kendali berat pada penakar gula otomatis. Kami menggunakan taraf pada setiap setting point yaitu sebesar 100 gram. Dan setiap setting point kami melakukan uji kinerja selama 1 jam. Pada setting point yang pertama, batas servo membuka yaitu pada 0 gram dan batas servo menutup yaitu pada 100 gram. Setiap pergantian setting point, kami menambahkan taraf sebesar 100 gram sehingga dari setting point 2 hingga setting point 10, servo akan menutup jika berat sudah menambah sebesar 100 gram dan semua data tersimpan pada MMC. Untuk mencari nilai akurasi dan grafik akurasi, langkah yang pertama yaitu dimasukkan nilai setting point 1 hingga 10, kemudian nilai NA yaitu jumlah semua data pada setiap setting point, kemudian jumlah selisih SP dengan NA, kemudian jumlah selisih SP NA per jumlah data, kemudian jumlah selisih SP NA dibagi jumlah data dibagi SP, dan yang terakhir yaitu 1 min selisih SP min 1 min selisih SP NA per N per SP, kemudian diubah menjadi bentuk persen yang digunakan untuk membuat grafik akurasi sebagai berikut. Langkah selanjutnya yaitu membuat grafik stabilitas uji kinerja dengan cara memasukkan semua data yang diperoleh dari proses uji kinerja 1 hingga uji kinerja 10. Lalu dibuat grafik dengan sumbu X yaitu waktu dengan satuan menit dan sumbu Y yaitu berat dengan satuan gram dan diperoleh grafik sebagai berikut. Selanjutnya yaitu dicari nilai RWP dengan nilai sebagai berikut dan diperoleh nilai RWP dari setting point 1 hingga setting point 10 yang dimasukkan ke dalam grafik RWP. Kemudian yang terakhir yaitu dilakukan uji reliabilitas yang bertujuan untuk melihat sejauh mana konsistensi hasil suatu penelitian ketika digunakan secara berulang-ulang. Kami melakukan uji reliabilitas pada setting point 1 hingga setting point 10, dan pada setiap setting point kami mencari nilai tes retestnya dengan rumus Excel sebagai berikut dan diperoleh data hingga setting point 10 sebesar min 0,14868. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang didapat pada praktikum pembuatan sensor berat menggunakan tipe load cell HX711H atau sensor berat untuk timbangan gula otomatis adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu
Perancangan sistem kontrol otomatik sangat membantu masyarakat, terutama petani yang masih banyak menggunakan cara manual dalam pengelolaannya. Hadirnya rancangan otomatik ini dapat membantu masyarakat untuk mencapai data yang diinginkan serta efisiensi waktu hingga biaya. Yang kedua, pembuatan alat penimbang otomatik dapat dilakukan dengan mudah serta dapat diikuti oleh khalayak ramai dan tentunya dengan bimbingan ahli agar masyarakat dapat merasakan sentuhan teknologi dalam kegiatan pertanian. Dan yang ketiga yaitu sensor berat untuk timbangan gula otomatis ini sangat membantu masyarakat, khususnya untuk distributor gula yang memerlukan alat penimbang untuk memudahkan pekerjaannya agar lebih efektif dan efisien. Ya, video presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.